Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini ya? Antusias hari ini ya, masih semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, sebelumnya sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita pada hari ini dapat diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Siapa yang datang lebih dulu tadi? Ya, silakan untuk berdoa. Silakan kawan, sebelum kita belajar, awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik anak-anak, untuk sekretaris ada yang tidak masuk hari ini nak? Alhamdulillah masuk semua Pak. Ya alhamdulillah, masih diberi kesehatan kita masuk semua ya. Baik anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini ya, kita belajar tentang matematika. Masih ada yang ingat tentang pelajaran matematika minggu lalu? Ya oke anak-anak baby, apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya tentang pengukuran. Ya beri tepuk tangan untuk anak-anak baby. Baik ya. Untuk pelajaran kita minggu lalu ya, coba diperhatikan anak-anak, ada yang di depan ya, papan tulis. Di depan papan tulis apa? Bentuk apakah papan tulis yang di depan? Persegi Panjang ya, bagus, persegi panjang ya. Nah, dalam setiap persegi panjang ya, setiap sisinya ada. Berbentuk apakah setiap sisinya? Sudut ya, bagus, sudut. Berarti setiap sisi dalam papan tulis itu berbentuk sudut. Ada berapa sudut di papan tulis? 4 ya. Baik anak-anak, untuk meningkatkan ya rasa nasionalisme, mari kita untuk menyanyikan ya lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk berdiri. Di sana lagu berdiri.
nasionalisme itu ya kita ciptakan ya untuk setiap anak-anak generasi bangsa ya. Apa itu nasionalisme anak? Ya apa Aulia? Ya cinta tanah air ya. Cinta tanah air salah satunya kita untuk bernyanyi ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita ya, nah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya, tapi sebelumnya anak-anak sekalian sudah membawa buku semua ya, buku cetak semua. Ya, sekarang untuk meningkatkan literasi membaca, kalian bebas membaca, silakan membaca. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Bebas apa saja yang kalian baca, buku apa saja yang kalian bawa. Silakan untuk dibaca. Recording stopped.
Ya, kalau sudah silakan ditutup bukunya. Baik anak-anak, tujuan kita membaca ya atau literasi yaitu mengingatkan kita ya untuk selalu membaca agar kita tahu informasi ya atau bacaan apa yang kita baca ya. Baik anak-anak ya. Sebelum kita akan mempelajari tentang pelajaran kita pada hari ini, yaitu Bapak akan sampaikan bagaimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Coba perhatikan ya, tujuan pembelajaran ya di PPT ya, melalui pengamatan PPT siswa dapat menganalisis ukuran sudut dua garis dengan busur derajat yang tepat ya. Nah, artinya kalian nanti setelah Bapak tayangkan media, kalian tahu menganalisis yang namanya busur derajat ya, pengukuran sudut dengan busur derajat. Kemudian yang kedua, melalui tayangan PPT pengukuran besar sudutnya, sudut ya yang dibentuk dua jarum jam menggunakan busur derajat dengan teliti. Artinya nanti ya kalian akan mengukur ya yang gambar dari jarum jam ya untuk mengukur bagaimana besar sudutnya. Ya. Yang ketiga, setelah mengamati media pembelajaran, kalian atau siswa dapat mengukur besar sudut menggunakan busur derajat dengan teliti. Kemudian yang keempat, melalui media pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengukuran sudut. Nah, baik anak-anak, silakan keluarkan buku ya. Untuk pelajaran kita hari ini ya. Nah itu baik, perhatikan tayangan dari yang Bapak tayangkan, media yang Bapak tayangkan. Ini sekilas tentang perkenalan Bapak ya. Nah, nama kalian anak-anak sudah tahu semua ya. Kemudian pendidikan, alamat ya. Kemudian kantor kita SDN 02 Bakalulit ya. Kemudian pengertian sudut. Nah, ya. Ini media kita pembelajaran kita pada hari ini. Pengertian sudut suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis ya. Baik, perhatikan. Yang titik pangkalnya berintip kan, bersekutu atau bersekutu. Kemudian menurut ya Nuharini ya, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis ya. Sudut dibentuk dari dua sinar garis yang berpotongan pada satu titik garis-garis yang membentuk sudut disebut kaki sudut. Nah, ini adalah simbol garis sudut ya. Nah, ini gambar sudut, kemudian titik sudut ya. Kemudian dua buah kaki sudut yang dikatakan kaki ini ya, kaki sudut ya, yang dua buah kaki sudut. Ini namanya kaki ya. Kemudian disimbolkan dibaca sudut ya, dibaca sudut. Garis ini dikatakan sudut ya. Nah, ya. Kemudian bagian-bagian sudut ini sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian ya, yang bawah satu buah titik sudut bernama sudut A ya. Nah, ini sudut A, satu buah titik sudut ya. Kemudian yang kedua, dua buah kaki sudut bernama sudut B dan C ya. Artinya namanya sudut B dan C. Nah, ini dikatakan kaki sudut ya. Kemudian
Sudut di atas dapat dibaca sudut BAC, ya. Sudut BAC atau CAB, ya. Nah, ini adalah sudut, dikatakan sudut, ya, yang gambar lebih kurang ini, ya. Kemudian BAC, artinya BAC, ya. Nah, itu dalam penamaan sudut, ya. Kemudian sudut CAB atau CAB. Nah, itu juga bisa, ya. Titik sudutnya adalah A, ya. Kemudian garis kaki sudutnya adalah garis AB dan garis AC. Nah, itu dikatakan garis sudut, ya. Nah, kemudian cara memberi nama dan bagian-bagian sudut. Nah, cara memberi nama itu sudut BAC, ya. Sudut BAC atau sudut CAB. Nah, di dalam yang Bapak gambarkan tadi, ya, yang tayangkan tadi, dapat ditulis sudut BAC atau sudut CAB, ya. Kemudian kaki sudut, ya, garis AB dan AC titik sudut titik A. Nah, itu dalam pada gambar tadi, ya. Ini yang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut ini adalah satu sudut lancip, ya. Sudut lancip itu 0 sampai 89 derajat, ya. Nah, itu dalam sudut, ya. Kemudian yang kedua sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu, ya, sudut tegak lurus, ya, 90 derajat. Ya, sudut siku-siku kalau dia berbentuk sudut siku-siku itu pasti 90 derajat, ya. Kemudian yang ketiga sudut tumpul 90 sampai 179 derajat, ya. Kemudian sudut tegak lurus yaitu 180 derajat. Yang kelima sudut lingkaran penuh yaitu 360 derajat. Artinya yang sudut lingkaran penuh, ya, itu 360 derajat. Nah, coba diperhatikan, ya. Di papan tulis, ya. Nah, ini sudut lingkaran, ya. Nah, sudut lingkaran ini yaitu 360. Nah, kalau dia sudutnya lingkaran penuh, artinya kalau dia seperdua, ya, seperdua atau, nah, ini siku-siku itu 90 derajat, ya. Coba Ananda Pebi, ada berapa jenis sudut? Jenis-jenis sudut yang Bapak tanyakan? Ada berapa jenis-jenis sudutnya? 5, ya, bagus, ya. Kemudian Risa Anggilia, sudut apa saja salah satunya? Nah, sudut lancip. Aulia, sudut apa lagi, Aulia? Ya, sudut siku-siku, bagus. Pino, apa lagi? Pino? Sudut tumpul. Sudut tumpul, ya, bagus. Beri aplaus, ya, untuk anak-anak sekalian, ya. Ya. Nah, itu adalah jenis-jenis sudut, ya. Kemudian cara mengukur sudut dengan busur derajat. Nah, ini cara-caranya, ya. Impikan angka, ya, 0 pada busur derajat. Nah, nanti anak-anak sekalian, ya, akan Bapak berikan ini untuk mengukur busur derajat, ya. Ini adalah ada titik 0 yang dikatakan titik 0, ya, dalam busur derajat. Titik 0, ya, pada busur derajat dengan salah satu kaki sudut yang akan diukur, ya. Nah, artinya ada kaki tadi ada 2, ya. Ada 2 kaki sudut yang akan diukur. Kemudian yang satu, titik sudut berimpit dengan titik tengah busur derajat, ya. Kemudian yang kedua, perhatikan kaki sudut yang kalian, ya, kaki sudut tersebut, ya, yang kalian ukur itu. Perhatikan, ya, perhatikan kaki sudut yang kalian ukur. Kemudian kaki sudut tersebut, ya, menunjukkan besar sudut, ya, besar sudut A sama dengan 60 misalkan, ya, 60 derajat. Nah, ini adalah pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Nah, ini tadi dengan garis, ya, atau dengan busur derajat. Mengukur sudut dengan satuan baku dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan busur derajat. Nah,
Dalam busur derajat ini adalah titik 0. Nah, ini dikatakan titik 0 ya. Nah, berarti kalau dia ke sini setengah lingkaran penuh 180 derajat ya. Nah, lihat di sini kan ada. Kalau dia dari sini, misalkan kita ukur dari sini, nah ini ke sini sama 180 derajat ya. Berarti kalau dia sudut siku-siku ya, sudut garis tegak lurus sini, berarti dia 90 derajat ya. Kalau dia sudut lancip misalkan dari sini ya, nah dari sini sudut lancip 30 bisa 30 derajat, bisa 20 derajat ya, tergantung dari ukuran yang kalian ukur ya. Itu dalam ukuran busur derajat. Nah, kemudian menentukan besar sudut putar ya. Sudut satu putaran ya. Satu putaran besarnya 360 derajat. Nah, itu dalam sudut satu putaran penuh yang Bapak bilang tadi ya. Bapak katakan tadi satu putaran penuh 360 derajat. Jika titik A diputar dengan pusat 0 ya, sebesar 360 maka akan kembali ke titik A lagi. Nah, artinya kalau diputar titik A ya penuh ya, maka akan kembali lagi ke situ ya, dia 360 derajat. Kemudian B, sudut setengah putaran ya. Nah, ini setengah putaran. Kalau dia setengah putaran berarti dia 90 derajat. Nah, setengah berarti ya, setengah putaran ya. Seperempat ya. Nah, bukan setengah, seperempat putaran besarnya 360 dibagi 4 sama dengan 90 derajat. Perputaran dari A ke B dengan pusat ya, putaran titik 0 ya, adalah perputaran sebesar 90 derajat. Kemudian yang C, sudut setengah putaran. Sudut setengah putaran dari A ke sini ya, atau dari sini bisa ke sini ya. Nah, setengah putaran, sudut setengah putaran besarnya 360 dibagi 2 artinya 180 derajat ya. Nah, putaran dari A ke B dengan pusat putaran titik 0 ya. Dengan pusat putaran titik 0 adalah putaran sebesar 180 derajat. Sudut ya, yang B sudut 3/4 putaran. Nah, 3/4 putaran sebesar 360 derajat dibagi 3/4 sama dengan 270 derajat. Nah, perputaran dari A ke B dengan pusat putaran titik 0 adalah perputaran sebesar 270 ya. Nah, itu dalam pengukuran menentukan besar sudut putaran. Nah, kalau seputaran, putaran penuh berapa tadi ya? 360 ya, 360 derajat. Kalau setengah putaran dia berapa di situ? Coba. 180 derajat ya, bagus ya. Nah, pengukuran besar sudut dengan satuan baku ya. Nah, itu tadi ya. Sudah. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah garis sudut dengan satuan baku tadi ya. Kita mengukurnya dengan busur derajat, artinya kita impitkan di antara dua garis ini ya. Dua garis ini ya. Tempatkan ya pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Nah, satuan baku tadi dengan mengukur dengan busur derajat. Ya. Tempatkan titik pusat busur pada titik sudut ya. Kemudian pastikan garis kaki sudut berimpit dengan garis alas busur ya. Kemudian perhatikan angka pada busur derajat yang menentukan besar sudutnya. Artinya kalian nanti akan mengukur tentang busur derajat ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya ya, kalian silakan berdiskusi ya, berdiskusi sekarang bisa
membuat kelompok. Ya, sekalian kalian bisa membuat kelompok terdiri dari 3 kelompok. Ya. Buat kelompok, silakan. 5 orang. Ini lengkap. Bangkunya. Sekarang kalian bisa berdiskusi, ya. Berdiskusi yang Bapak tayangkan dari media yang Bapak tayangkan, ya. Silakan berdiskusi. Cara mengukur usul derajat, ya. Nah itu silakan diamati kemudian diskusikan, ya. Ini Bapak kasih dalam kelompok 3, ya. Ya ini katakan usul derajat dalam kelompok 3. Nah, sekarang diskusikan. Belum Bapak bagikan LKPD, diskusikan bagaimana tentang media yang Bapak tayangkan, ya, tentang ukuran sudut, ya, kemudian bagian cara mengukurnya, ya. Nah, coba perhatikan ukuran sudut, langkah-langkah ukuran sudut. Silakan berdiskusi. Nanti Bapak akan bagikan LKPD setelah berdiskusi, ya. Nah, sekarang Bapak berikan LKPD, beri nama dari setiap kelompok, ya. Nama kelompoknya kelompok 1, ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 diberi nama, ya. Beri dulu nama. Kelompok 1. Anak-anak sekalian bisa bertugas, ya, bisa membagi tugas. Kalian siapa, diskusikan terlebih dahulu siapa yang bagian penulisnya, ya, siapa yang bagian untuk mengukurnya, kemudian siapa yang bagian untuk presentasinya. Nah, silakan, ya. Silakan diskusikan terlebih dahulu, baru bisa
Siapa yang buka tulisnya? Nah, ya. Jangan diskusikan dulu. Siapa yang bagian mengukurnya? Siapa yang bagian menulisnya? Nomor 1, nomor 2-nya, ya. Nah, kalau sudah, tuliskan dulu, ya, namanya. Ditulis nama. Kemudian dibaca langkah-langkah LKPD-nya. Nah, ini langkah-langkah LKPD itu terdapat di halaman belakang. Loh, di halaman belakang. Nah, itu coba dibaca langkah-langkahnya terlebih dahulu. Itu caranya, ya. Cara pengukurannya itu. Langkah-langkahnya dibaca terlebih dahulu. Nah, langkah-langkahnya. Kayak ini. Langkahnya, ya, didiskusikan. Coba diamati langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya bagaimana, ya? Tadi sudah kita diskusikan langkah-langkah mengukurnya. Impitkan dari titik 0 sudut. Kemudian ukur yang halaman belakangnya. Ada halaman belakangnya. Coba halaman belakang. Nah, itu setiap, ya, setiap sudutnya itu sudutnya ukur semua, ya. Ada berapa sudutnya itu? Setiap bangunnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4, ada 3, ada 3. Nah, itu kalian silakan diskusikan dan ukur. Silakan. Ya. Nah, setiap sudut ini diukur. Ini, ya. Ini, ya. Dengan unsur derajat, lihat langkahnya di bawah. Bisa, ya? Silakan. Nah, di baliknya, di belakangnya ada. Nah, itu soalnya. Ya, sudutnya itu diukur. Setiap sisinya 1, 2, ada berapa sudut, ya? Ya, 1, 2, setiap bangun itu ada berapa sudut? 4, ada 4, ada 3, ada 3. Nah, itu diukur semua. Nah, itu adalah langkah-langkah mencapai LKPD. Pakai busur derajat, ya. Pakai busur derajat, impitkan titiknya, ya. Coba diimpitkan. Nah, seperti ini. Berarti dilihat di sini, ya. Nah, berapa ya? Sini. Dari bawah. Nah, itu, ya. Tahu? Nah, ya. Yang mana yang itu? Yang ini, ya. Nah, di sini, di sini. Ya, seperti ini. Nah, kita kalau dari sini, ingat titik 0, bukan dari sini berarti dari sini, ya. Dari sini, lihat di sini berapa. Berarti dia ini. Nah, itu, ya. Terusnya begitu juga. Nah, coba diukur. Tahu ngisi ukurnya? Coba ini. Itu sudut. Yang mana yang diukur? Nah, yang satu, ya. Dari sini dulu, ya. Dari 1 titik 0 dari sini, ya. Nah, lihat dari sini. Berapa nih? Ya. Itu, ya. Ya, tulis di sini. Di bawah juga bisa. Ada di sini, dari kari tulis, ya. Ya, bisa di sini, bisa di sini, ya. Ya. Yang mana?
ukurnya dari titik 0 ya kan ya? Dari titik 0. Nah, luruskan dari titik 0 ya. Dari titik 0. Kalau dia tidak pas, berarti paskan ke garis yang ini. Dari titik 0 berarti dari sini. Nah, berapa derajat? Ya? Coba berapa derajat? Ya. Kalau dia setengah berarti 25 derajat ya, bisa 35 derajat. Nah, ya, kalau siku bisa diukur berarti 90 derajat ya. Ya, di sini. Setiap sudut. Boleh di setiap sudut ya. Boleh di setiap sudutnya ya. Setiap ya. Setiap sudutnya diukur, kan? Ukur semua. Kemudian mengukurnya, coba dari situ siapa yang bisa mengukurnya, ya? Biar bisa mengukur semua, ya? Biar yang bisa mengukur semua, dia. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ya? Ya? Ini biar bisa mengukur semua, sudah semua. Dia ukur semua ini sudutnya satu kan, di sini sudut juga, di sini ada sudut juga, di sini sudut ya. Nah, dari nomor 1 berarti ada 4 sudut, yang kedua ada 3 sudut, yang ketiga 3 sudut. Nah, dihitung semua dulu. Nah, biar bisa mengukurnya semua ya, gantian itu yang nomor 1 siapa? Sudut yang 1 siapa ya? Sudut yang kedua siapa? Nah, silakan. Jadwalnya 20 menit ya. Kalian bisa menyelesaikan.
Nah, 65 derajat. 65. Nah, yang ini. Saya. Nih. Musik sih kan? 65. Ah, 25. Ini 25. Masih. Bukan. Oh, sampai sini ini tadi. Nah, ini 30. Nah, ini 30 ini berarti. Kerjakan halaman berikutnya. Ada jarum jam. Jadi ukur ini sudah satu jarum jamnya. Tuliskan di bawahnya ya. Satu jam sudah berapa? Dari sudut ini. Ya. Di sini. Derajat beratnya. Dari sini.
Sudah selesai dikerjakan? Sekarang diskusikan siapa yang mau memperwakili atau mewakili yang akan presentasi ya. Kita presentasi ke depan untuk hasil yang kalian kerjakan. Silakan diskusikan terlebih dahulu siapa yang mau presentasikan ya. Ya. Sampaikan hasilnya. Ya. Jadi sampaikan hasil kalian, misalkan saya dari kelompok 3 ya akan mempresentasikan hasil kerja kami ya. Nomor 1 misalnya. Ya, jawab aja. Hasil jawab Pak ya. Salah satu perwakilan kelompok 1 dua ya. Ya hasil ini tadi di situ. Ya, 105 derajat ya. Sudah? Kalau sudah sepakat siapa yang mau ya mempresentasikan, Bapak beri kesempatan untuk perwakilan kelompok 3. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil ya LKPD-nya. Silakan perwakilan kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari pekerjaan saya. Ya, kelompok 3 nomor 1 ya. Nomor 1 dan nomor 2, silakan. Ukurlah masing-masing besar sudut pada bangunan datar berikut ini. Nomor 1, sudut A 50 derajat. Sudut B 50 derajat. Sudut C 50 derajat. Sudut D 50 derajat. Nomor 2, sudut A 130 derajat. Sudut B 120 derajat. Sudut C 35 derajat. Bagus, beri aplaus untuk perwakilan kelompok 3 ya. Ya. Kemudian untuk perwakilan kelompok 2, silakan kelompok 2 menyampaikan hasil untuk kelompok 2 yang nomor 3 ya. Silakan. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Nomor 1, A 50 derajat, B 50 derajat, C 50 derajat, D 80 derajat. Yang nomor 3, kelompok 2 nomor 3. A 60 derajat, B 90 derajat, C 20 derajat. Ya, bagus, beri aplaus.
perwakilan kelompok 3, silakan untuk perwakilan kelompok 3. Ya, kelompok 1 bukan kelompok 3 ya, maaf. Kelompok 1. Silakan. Yang mempresentasikan hasil pengukuran jarum jam. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tentukan besar sudut yang ditunjukkan jarum jam di atas 105. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Bagus ya. Kalian sudah mengerjakan LKPD ya. Nah, sekarang ya, kita simpulkan. Setelah disajikan ya, setelah dipresentasikan ke depan ya, kalian menyimpulkan hasil diskusi. Apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi ya? Coba sekarang bisa bersama-sama. Apa yang dapatkan hasil diskusi? Ya, bisa mengukur busur derajat. Ya, artinya bisa mengukur busur derajat. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada ya, dalam di lingkungan kita ada. Itu dikatakan busur derajat. Salah satunya meja. Setiap meja itu ada busur derajat ya, sudut. Dikatakan ada sudut. Mengukurnya dengan busur derajat, yaitu satuan baku. Dengan satuan baku ya. Kemudian setelah itu ya, kalian Bapak ambil LKPD-nya. Setelah dikerjakan, kalian bisa nanti Bapak kasih ya soal untuk evaluasi tentang pengukuran ya. Nah, sudah sekarang dikumpulkan ya LKPD 4 LKPD-nya. Ya, baik, sebelumnya kita tepuk tangan dulu ya, tepuk siang malam ya, kemudian tepuk fokus ya namanya ya. Masih ingat tepuk fokus? Bilang pagi tepuknya? Siang? Kalau sore? Kalau malam? Wangi. Nah, tidak ada yang tepuk ya. Nah, coba kita mulai ya, biar kita fokus. Berarti kalau kalian masih ada yang tepuk tangan belum fokus dengan pelajaran kita ya. Nah, kita mulai ya. Pagi anak-anak. Siang. Sore. Malam. Ya bagus ya. Masih fokus, artinya kalian masih fokus. Anak-anak sekalian masih fokus ya untuk mengikuti kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk hasil yang kita kerjakan ya, apa saja yang telah dipahami kalian? Nah, coba apa saja yang kalian pahami dari hasil diskusi kalian? Apa? Baik, kelompok 1 ya tentang sudut ya. Kemudian kelompok 2 ya tentang apa? Ya, dapat mengukur busur sudut derajat ya, dapat mengukur busur derajat. Kemudian kelompok 3 apa yang kita peroleh hari ini? Ya, apa yang telah kita pahami hari ini? Ya, mengukur busur derajat. Artinya mengukur derajat. Artinya anak-anak sekalian ya bisa mengukur setiap yang namanya busur derajat. Kemudian apa yang belum dipahami dari pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Tapi anak-anak sudah paham semua dalam mengikuti ya, dalam mengukur busur derajat. Kemudian ya, bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? Senang apa tidak senang ya? Apa ya? Bagaimana perasaannya? Senang? Senang bagus ya. Artinya kalian bisa semangat ya pembelajaran kita hari ini. Tapi untuk meningkatkan pengetahuan kita ya,
Bapak kasih lembar kerja, artinya lembar evaluasi. Kalian bisa dikerjakan ya selama lebih kurang 5 menit. Nah, ini setiap siswa 1 lembar. Ya. Ini lembar evaluasi ya. Nah. Coba dibaca dulu. Ini lembar evaluasi. Dikerjakan apa yang bisa dikerjakan. Coba dibaca lagi. Dibaca dulu. Ke arah selatan, coba diperhatikan kalian ya. Ke arah selatan bagaimana ya? Ya. Dari setiap kelompok. Silakan dikerjakan. Lembar evaluasi ya. Bapak kasih waktu 5 menit, lebih kurang 5 menit. Namanya ditulis ya. Nama ditulis. Sudah selesai? Sudah selesai? Silakan dijadikan satu. Dijadikan satu ya. Sudah jadikan satu. Selesai pelajarannya.
Setelah kita melakukan evaluasi, ya, nanti Bapak beri penilaian, ya, untuk tugasnya di rumah untuk tindak lanjut, ya, tindak lanjut. Nanti Bapak memberikan tugas kepada kalian, yaitu ukurlah dari setiap benda, ya, yang ada di lingkungan sekitar di rumah, ya. Salah satu benda saja, ya, jangan setiap benda. Salah satu benda yang ada di lingkungan kalian. Nah, itu adalah untuk dikerjakan di rumah bersama orang tua, diskusikan bersama orang tua. Baik anak-anak, untuk pelajaran kita pada hari ini, ya, kita beri kesimpulan, ya. Anak-anak bisa menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita pada hari ini, ya. Apa yang kalian dapatkan pada hari ini tentang apa pembelajaran kita hari ini? Pengukuran busur derajat. Artinya kalian tahu yang namanya busur derajat. Busur derajat pengukuran satuan baku, ya. Satuan baku. Kemudian setiap benda yang ada di lingkungan kalian bisa diukur dengan derajat, ya, dengan busur derajat, dengan satuan baku tadi, ya. Nah, baik, hari ini mungkin pembelajaran kita cukup, ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran kita selanjutnya, ya. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Doa terlebih dahulu untuk anak-anak ketua kelas, ya. Silakan Tino, ya, untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Kawan-kawan, sebelum kita pulang membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini kita cukupkan di sini, ya. Apabila ada kata-kata yang salah dari Bapak dan penyampaian, Bapak mohon maaf, ya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Anak-anak sekalian, setelah pulang jangan terlalu banyak bermain, ya, agar bisa fokus dengan belajar. Apa yang ditugaskan pelajaran dari Bapak bisa dikerjakan, ya. Untuk anak-anak kalau pulang jangan berhenti bermain dulu sebelum sampai ke rumah masing-masing, ya. Nah, untuk anak-anak silakan bukunya disimpan ke dalam tas. Silakan disimpan dalam tas, ya. Belajar kita silakan, ya. Bapak akhiri untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Silakan keluar.